Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan responsif ke-9 kali ini, kita akan membahas mengenai penduga beda dan efisiensi relatif. Akan dibahas yang pertama mengenai penduga beda. Penduga beda merupakan kasus khusus dari koefisien regresi di mana nilai B-nya tidak dihitung. Penduga beda bagus digunakan jika X mempunyai korelasi yang tinggi dengan Y dan diukur pada unit pengamatan yang sama. Penduga beda biasanya banyak diaplikasikan dalam bidang audit. Nah, selanjutnya adalah mengenai materi efisiensi relatif. Efisiensi relatif sendiri ini adalah membandingkan antar penduga. Jadi kita ingin mengetahui penduga mana sih yang lebih baik dalam menduga parameter populasi. Jadi misalkan kita punya dua penduga, yaitu penduga 1 sama penduga 2. Nah, nilai dari efisiensi relatif duganya ini bisa kita cari dengan membandingkan nilai varian duga dari masing-masing penduga. Misalkan di sini ada varian duga bagi penduga 2 dibagi dengan varian duga dari penduga 1. Nah, jika nilai RE-nya ini adalah lebih dari 1, maka dapat dikatakan bahwa S1 adalah penduga yang baik untuk menduga parameter populasi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau lihat contoh soalnya. Nah, di contoh soal ini, kita mengambil contoh ada seorang penyelidik memiliki koloni tikus yang telah dikenai obat standar. Nah, rata-rata lama waktu untuk melewati labirin dengan benar di bawah pengaruh obat tersebut ditemukan atau dihitung dalam satuan detik. Nah, penyelidik ini ingin mengambil sampel dari 763 populasi tikus secara acak sebanyak 11 tikus untuk dikenai obat baru. Dan diketahui mu X-nya atau rata-rata waktu melewati labirin setelah dikenai obat baru itu adalah 17,2 detik. Nah, yang ditanya adalah perkirakan waktu atau dugalah waktu rata-rata yang diperlukan untuk melewati labirin di bawah pengaruh obat baru. Jadi diketahuinya adalah populasi atau N besar sebanyak 763, N kecilnya sebanyak 11, dan mu X-nya adalah 17,2. Dan di sini ada tabel dari 11 sampel acak tikus dan dihitung waktu melewati labirin setelah dikenai obat standar sebagai XI dan waktu melewati labirin saat dikenai obat barunya adalah YI, seperti itu. Nah, untuk yang ditanyakan adalah hitunglah efisiensi relatif dari perbandingan penduga rasio terhadap penduga regresi terhadap penduga rasio, penduga regresi terhadap penduga beda, dan penduga rasio terhadap penduga beda. Nah, setelah itu ditanya metode estimasi mana yang direkomendasikan. Jadi, di antara perbandingan-perbandingan ini, mana sih penduga yang memiliki estimasi paling baik, seperti itu. Jadi, kalau untuk menghitung masing-masing penduga ini gimana, berarti kita harus menghitung 3 mu Y terhadap 3 pendugaan, yaitu dengan menggunakan penduga rasio, regresi, sama beda. Nah, untuk menghitungnya kali ini kita menggunakan software Excel, seperti itu. Mana? Ya, jadi intinya gitu, kita harus menduga mu Y dengan 3 pendugaan, yaitu penduga regresi, rasio, sama beda. Nah, di sini kita menggunakan bantuan software Excel. Nah, jadi di sini akan dijelaskan mengenai cara menghitung penduga rasio menggunakan Excel. Nah, di soal kan sudah diketahui ya tadi XI, Y-nya berapa, terus si N populasinya berapa, N sampelnya berapa, mu X-nya berapa. Nah, sekarang kita langsung masuk ke perhitungannya, di mana rumus mu duga Y itu kan sama dengan sigma YI dibagi sigma XI dikali tau X, atau sama dengan R dikali mu X. Maaf, ralat sebentar. Tadi kan ulang ya, untuk rumus dari penduga rasio itu kan sigma YI dibagi sigma XI dikali mu X, atau sama dengan R dikali mu X.
Nah, berarti kan untuk mencari mu Y duganya itu kita harus tahu sigma Y-nya berapa, sigma X-nya berapa. Nah, kita cari terlebih dahulu dengan formula sum. Nah, jadi kita hitung yaitu dengan memasukkan formula sum untuk XI-nya sum dari beta 2 sampai beta 2 sampai dari B2 sampai B12. Lalu untuk yang sigma Y-nya sum dari C2 sampai C12. Nah, didapatkan hasil untuk si XI-nya itu 181,2 dan untuk yang Y-nya itu 185,3. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus mu duga Y, yaitu sel C14 atau sigma YI dibagi sel B14 atau sigma XI dikali sel D17 atau mu X. Nah, didapatkan hasil dari mu duga Y-nya itu sebesar 17,5891 sekian. Selanjutnya, kita akan menghitung ragam dugaan dari mu Y. Nah, untuk itu kan kita di sini membutuhkan R untuk menghitung si untuk menghitung si ragam R-nya. Nah, untuk R-nya itu kan bisa kita cari dari sigma YI dibagi sigma XI. Nah, ini C13 dibagi B12 didapatkan hasil sebesar R-nya itu 1,022 sekian. Nah, selanjutnya kita masukkan si R itu ke rumus SR kuadrat atau ragam R-nya. Nah, di mana untuk cari si ragam R-nya itu, kita harus tahu dulu nih si sigma YI dikurangi RXI kuadratnya berapa. Nah, bisa kita cari dengan seperti ini. Kita hitung terlebih dahulu YI min RXI-nya. Nah, yang pertama kan berarti kita hitung Y1 dikurangi RX1-nya. Y1 dikurangi R dikali X1 hasilnya 15,2. Lalu untuk data yang kedua juga sama, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu kita kuadratkan. Untuk yang data pertama, kita kuadratkan sehingga didapatkan hasil 231,04. Nah, lalu kita tarik ke bawah dan dapat semua nih hasilnya. Lalu setelah itu kita hitung jumlah dari si YI dikurangi RXI kuadratnya itu dengan formula sum. Formula sum dari data ke-1 sampai data ke-11. Nah, ini didapatkan sebesar 3.158,19. Sehingga ragam R-nya itu bisa kita hitung dengan memasukkan si jumlah dari ini, si Y min RXI kuadratnya, dibagi dengan banyaknya sampel dikurangi 1, sehingga didapatkan hasil 286,1082. Setelah itu, kita bisa mencari si ragam dugaan mu Y-nya, yaitu dengan memasukkan rumus 1 dikurangi C17, yaitu banyaknya sampel, dibagi B17, yaitu banyaknya populasi, dikali dengan F17, yaitu ragam dari R, dibagi dengan C17, yaitu banyaknya sampel. Sehingga didapatkan hasil 25,634 sekian. Nah, untuk BOE-nya ini kan rumusnya 2 dikali akar dari ragam si mu Y-nya, sehingga didapatkan BOE-nya itu sebesar 10,12 sekian. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan mengenai penduga beda. Nah, untuk penduga beda ini kan rumusnya, rumus penduga beda untuk kerataan itu kan sama dengan Y bar ditambah mu X dikurangi X bar, atau sama dengan mu X ditambah D bar. Nah, di mana D barnya ini itu sama dengan Y bar dikurangi X bar. Lalu untuk si penduga ragam dari mu Y-nya itu
dapat kita cari dengan rumus 1 dikurangi N kecil dibagi N besar dikali 1 dibagi N sampel atau N kecil, lalu dikali dengan sigma DI dikurangi D bar kuadrat dibagi N-1. Nah, berarti kan kita harus cari dulu nih DI-nya berapa. Nah, untuk DI itu kan rumusnya YI dikurangi X1, YI dikurangi XI. Nah, kita cari nih si D1-nya itu berarti Y1 dikurangi X1, sehingga didapatkan hasil 0,9, lalu tinggal kita tarik ke bawah sehingga kita dapatkan hasilnya sekian. Lalu untuk DI min D-bar-nya, kita harus tahu dulu D-bar-nya berapa, sehingga dari DI yang sudah kita dapatkan ini untuk data ke-1 sampai ke-11, kita rata-ratakan sehingga didapatkan hasil 0,3727 sekian. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk menghitung DI min D-bar. Nah, untuk D1 min D-bar itu berarti D1 dikurangi dengan D-bar sehingga didapatkan hasil sekian. Lalu tinggal kita tarik ke bawah, nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu setelah itu tinggal kita kuadratkan. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk si sigma DI min D bar kuadratnya, tinggal kita cari dengan formula sum dari data ke-1 sampai data ke-11, sehingga didapatkan hasil 1,8618 sekian. Nah, selanjutnya kita masukkan saja nih, kan ini sudah diketahui semua kan, yang mau kita cari. Nah, kita masukkan yang pertama untuk mencari mu Y duganya, yaitu Y bar rata-rata dari YI ditambah ditambah dalam kurung D17 atau si mu X-nya dikurangi X bar atau si ini rata-rata dari X-nya. Nah, didapatkan hasil sekian, 17,57272 sekian. Lalu untuk mencari V duga mu Y-nya, itu kita masukkan formulanya sama seperti rumus yang di sini, yaitu 1 dikurangi C17 yaitu banyaknya sampel, dibagi 1 dikurangi banyaknya sampel, dibagi banyaknya populasi atau N besar, ini 762, terus dikali 1 per C17 atau banyaknya sampel atau N kecilnya ya. Terus setelah itu kita kali dengan F14. F14 itu berarti ini ya, sum dari sigma dari DI min D bar kuadrat dibagi N-1. Nah, didapatkan hasil untuk V duga mu Y-nya itu sebesar 0,0166681 sekian. Lalu untuk BOE-nya, ini 2 dikali akar dari V duga mu Y itu kita dapatkan sebesar 0,258315. Sekian untuk pembahasan mengenai perhitungan penduga rasio dan juga penduga beda. Nah, akan dilanjutkan lagi perhitungan mengenai penduga regresi dan juga efisiensi relatif. Ya, dilanjutkan dengan penduga regresi. Nah, di sini kalau misalkan kita mau melakukan penduga dengan regresi, kan rumusnya seperti ini, dan di mana kita tuh butuh nilai B-nya kan. Nah, kalau mau menggunakan Excel, ada dua cara. Kita bisa mengikuti rumus yang di sini, atau pakai formula ini, sama dengan slope dari D2 sampai D12 adalah YI-nya, D2 sampai D12 YI-nya, terus titik koma, C2 sampai C12 adalah XI-nya, seperti itu. Nanti langsung didapat nih nilai B-nya berapa. Nah, ini nilai B-nya.
Terus kalau misalkan kita mau ngikutin rumus yang ada di sini, berarti kita harus cari satu-satu dulu. Oh, YI min Y barnya berapa, XI min X barnya berapa, terus XI min X bar dikuadratkan baru dijumlahkan berapa. Nah, di sini kalau misalkan kita hitung, YI min Y barnya kan tinggal YI dikurang sama Y barnya yang ada di sini nih, 16,845. Terus jangan lupa si Y barnya tuh dikasih dolar, biar dia tuh netap terhadap yang si rataannya. Jadi pas kita tarik, nggak ngikut turun gitu loh. Nah, jadi kan hasilnya gini, ntar tinggal tarik dari yang plus ini, tinggal tarik sampai sini, baru nanti dapat YI min Y barnya. Untuk XI min X barnya sama juga, tinggal XI yang pertama dikurang sama rataan XI-nya berapa. Jangan lupa dikasih dolar juga, terus habis itu tinggal tarik sampai ke bawah sini. Nah, terus kalau untuk yang XI min X bar kuadrat, tinggal hasil dari yang kolom F dikuadratkan, seperti itu. Kolom F dikuadratkan berapa, ntar tinggal ditarik sampai ke bawah, sampai sini. Gitu. Nah, nanti kalau udah dapet kan tinggal cari nih yang sigma YI min Y bar dikali XI min X barnya berapa. Kan berarti kalau mau cari itu, tinggal mengalihkan kolom S sama kolom F-nya kan. Berarti ini YI min Y bar dikalikan sama XI min X bar dapat berapa. Tinggal enter, nanti tinggal ditarik sampai sini. Gitu. Tinggal tarik kan. Tarik ini. Nah, kayak gitu. Terus untuk ininya kan berarti tinggal disum nih, si YI min Y bar dikali X min X barnya tuh berapa sih kalau dijumlahkan hasilnya kan kayak gini. Sum dari G2 sampai G12, kayak gitu. Nah, segini. Terus untuk XI min X barnya yang udah dikuadratkan juga tinggal dihitung sumnya berapa. Jadi segini kan. Nah, udah didapat nilai pembilang sama penyebutnya berapa. Berarti kita tinggal bisa hitung nih dari G14 yang sigma YI min Y bar dikali X min X bar dibagi dengan sigma X min X bar kuadrat berapa. Nanti hasilnya bakal sama kayak kita pakai rumus yang sama dengan slope XI, YI, kayak gitu. Nah, itu untuk mencari nilai B-nya. Berarti kalau kita udah tahu nilai B-nya, bisa kita hitung nih nilai mu Y-nya, mu Y duganya. Kan berarti rumusnya adalah Y bar D13 ditambah B-nya si F17 dikali sama mu X-nya 17,2 di kolom di sel 17 dikurang sama X bar 16,4723. Nah, nanti didapat nih nilai mu duganya berapa. Nah, didapat nilai mu duganya segini. Nah, kayak gitu. Terus kalau untuk menghitung ragam duga dari mu duganya, pakai rumus ini bisa. Atau kalian tahu kan kalau misalkan yang nilai 1/n-2 dikali sigma YI bla 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 sampai sini itu bisa dicari pakai MSE, kita juga bisa ngitung MSE-nya otomatis pakai software Excel. Jadi kita tinggal klik data analyze. Nah, terus kalian pilih yang regresi. Nah, ini yang regresi. Terus klik OK kan. Terus kalian tinggal input si Y-nya. Y-nya kan ini yang ini, segini. Terus yang X-nya segini kan. Nah, terus ini kita pakai yang selang kepercayaan 95%. Ini udah oke aja. Nah, kita tunggu. Nah, ini kalian bisa dapat nih nilai MSE-nya. Nah, yang ini nih. MSE adalah mean square dari residual, mean square error. Gitu. Nah, ini kan bisa dapat otomatis nih nilai MSE-nya segini. Nanti kalau nilai MSE-nya segini udah dapat, kan ntar tinggal dikali sama N min N per N dikali N besar, kayak gitu. Atau kalau kalian mau manual, bisa juga nilai MSE-nya dihitung kayak gini. 1 dibagi N kecil D17 kan. 1 dikali N kecil min 2 dikali sama Y min Y bar kuadrat
dikurang B kuadrat dikali sigma XI min X bar kuadrat. Nah, nanti kan ini kalian udah bisa dapat nih nilai si Y I min Y bar kuadratnya berapa, si I14. Nah, terus dikurang sama B kuadrat. B kuadrat kan tadi udah punya nih di F17. Dikuadratkan nilai B-nya, terus baru dikali sama nilai sigma XI min X bar yang dikuadratkan, yang ini. Yang di sel H14, kayak gitu. Ntar hasilnya bakal sama hasil yang di ANOVA ini. Nah, nilai dari MSE-nya, kayak gitu. Terus, jadi kalau mau menghitung nilai Viduganya, kalian bisa langsung nih dari N besar C17 dikurang D17 atau N kecil dibagi D17, N kecil dikali C17, N besar. Dikali sama nilai MSE-nya. Dari yang sini nih, yang kita hitung secara manual ini. Kan sama aja hasilnya kayak yang di hasil ANOVA tadi. Kayak gitu. Nanti didapat nilai Viduganya adalah segini, 0,0153 sekian. Untuk BOE-nya tinggal 2 kali akar dari Viduganya. Nanti didapat nilai BOE-nya untuk penduga regresi adalah sebesar ini. Kayak gitu. Nah, ya dilanjutkan lagi. Nah, kita kan udah dapat nilai masing-masing dari Viduga mu-nya. Nah, terus dilanjut dengan menghitung RE-nya, relatif efisiensinya. Nah, dari rasio kan tadi kita dapat nilai Viduga mu-nya segini, regresi segini, beda juga segini. Terus kita tinggal jawab pertanyaan yang disoal kan, bandingin regresi terhadap rasio terhadap beda, rasio terhadap beda. Nah, untuk mencari nilai ininya kan berarti yang di sini sebagai S1, yang di sebelah kanan versus sebagai E2. Berarti kalau mau mencari RE S1 dibagi E2 sama dengan V dari E2 dibagi dengan V dari S1. Nah, berarti kalau kayak gini kan E2-nya adalah si rasio. Berarti V dari rasio 25,63 atau B2 dibagi dengan V dari S1, V dari regresi yaitu dari B3, 0,015. Seperti itu. Nanti didapatkan nilai RE-nya sebesar ini 1668,83. Sama untuk yang regresi terhadap beda. Kan yang E2-nya adalah beda, berarti V dari beda 0,016 atau B4 dibagi dengan B3, V dari regresi. Ntar didapat nilai RE-nya. Terus untuk rasio dan beda juga sama, yang sebagai E2 adalah beda, berarti V dari E2 adalah 0,016 yang di sel B4 dibagi dengan sel B2, V dari S1, seperti itu. Nanti didapat nilai RE-nya untuk rasio versus beda. Nah, kita lihat nih, kan tadi dibilang kalau misalkan yang nilai RE-nya lebih dari 1, baru bisa kita katakan dia bagus atau enggak nilai estimasinya. Nah, yang dari regresi terhadap rasio kan, ini lebih dari 1 betul, yang regresi terhadap beda lebih dari 1 nilainya betul, tapi kalau untuk yang rasio terhadap beda kan kurang dari 1, berarti enggak kan. Terus dibilang juga kalau misalkan nilai RE-nya lebih dari 1, maka yang si S1 adalah penduga yang baik, yang lebih baik. Nah, di sini yang sebagai S1-nya adalah regresi kan. Berarti jawabannya adalah rekomendasi yang baik adalah kita dengan menggunakan dengan penduga regresi, seperti itu. Sekian untuk materi responsi ke-9 kali ini, yaitu tentang penduga beda dan efisiensi relatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.